Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kuliah virtual Disaster Recovery Planning. Bagi yang belum mengakses bagian sebelumnya, silahkan dicek di playlist. Di kuliah virtual ini saya membahas dan membacakan tentang buku saya yang judulnya Disaster Recovery Planning, serta mereview. Buku ini dapat Anda baca secara gratis di Google Playbook. Link ada di deskripsi dengan judul yang sama, Disaster Recovery Planning. Yang perlu diingat lagi bahwa di dalam buku ini Disaster Recovery Planning yang dibahas itu bersifat generik. Jadi tidak peduli dengan jenis perusahaannya, skala perusahaannya, kemudian apa organisasi yang ada di dalamnya begitu. Karena bisa diadaptasikan ke berbagai macam perusahaan. Di bagian sebelumnya saya sudah membahas tentang tahapan inisialisasi. Ada 3 langkah dan saya masih sampai di langkah yang pertama, yaitu pemahaman organisasi. Di pemahaman organisasi, di bagian sebelumnya saya membahas tentang jenis-jenis organisasi di dalam ruang lingkup DRP. Dan yang diperdulikan itu yang paling penting adalah organisasi yang sepenuhnya bergantung kepada sistem informasi. Bagi yang hanya sebagian atau tidak bergantung kepada sistem informasi, biasanya akan sangat sulit untuk menerapkan disaster recovery planning. Kemudian saya juga mengenalkan istilah corporate officer, yaitu karyawan yang memiliki tanggung jawab di dalam sistem informasi. Jadi bukan berdasarkan jabatan, tapi berdasarkan job description yang dimiliki yang kemudian diterjemahkan oleh pihak IT ke dalam sistemnya. Nah, corporate officer tadi itu bisa dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama adalah corporate officer yang tugasnya melakukan verifikasi atau disebut authorization. Yang kedua itu adalah yang memiliki tugas untuk pemeliharaan data atau custody. Authorization ini biasanya dimiliki oleh karyawan yang ada di level atas ya, manager, supervisor begitu. Sedangkan custody ini umumnya itu dari pihak departemen IT. Kemudian ada record keeping dan reconciliation. Kalau record keeping ini biasanya yang terhadap kelancaran data dan ini di level operator. Kalau di struktur organisasi biasanya dia ada di level paling rendah, kasir, entry data, operator gitu ya. Bagian pembelian begitu itu masuk ke dalam record keeping. Wah, itu paling rendah berarti Pak. Berarti dia tidak penting. Salah. Ini yang sebenarnya paling penting ada di record keeping ini. Kemudian yang terakhir ada reconciliation atau yang menjadi pembanding dari satu data ke data yang lain. Ini bisa jadi orang accounting ya, yang ada di level record keeping. Dari tiap peran tadi itu berpengaruh terhadap inisialisasi penyusunan DRP. Jadi pada saat penyusunan DRP pertama kali, maka ini yang harus dipetakan terlebih dulu oleh siapapun nanti yang membuat disaster recovery planning. Entah itu orang internal yang diberikan tugas khusus atau konsultan. Nah, kelemahan-kelemahan konsultan, biasanya konsultan yang kalau saya bilang sok tahu begitu, mereka itu belum pernah
datang gitu ya ke perusahaannya, atau datang cuma sekali, 2 kali. Itu pun hanya sekedar rapat. Kemudian tiba-tiba memetakan semuanya gitu. Padahal dia belum tahu struktur organisasi, dia belum tahu apapun, belum tahu kondisi gedung, belum tahu kultur organisasi. Tiba-tiba karena ini ada template-nya ini menurut standar ini langsung dikasih begitu saja. Nah, itu yang salah. Karena yang pertama dilakukan adalah pemahaman organisasi, termasuk ini pemetaan corporate officer. Sehingga nanti biasanya orang-orang menyebut PIC, person in charge, orang yang bertanggung jawab. Nah, sebenarnya makna dari PIC tadi adalah seperti kalau di olahraga itu pemain cadangan. Kalau si A ini tidak masuk, siapa yang menggantikan? Gampang kok Pak gitu, kalau kasir itu ada shiftnya. Satu nggak masuk, yang satu disuruh nge-shift dari pagi sampai malam. Bukan itu maksudnya. Contoh yang authorization tadi, verifikasi data, approval. Misalnya approval ini dilakukan oleh manajer penjualan. Kemudian ternyata manajer penjualannya sakit, opnam, tidak bisa masuk selama 1 minggu lah. Terus ini siapa yang harus melakukan approval? Nah, itu perannya. Itu kenapa di bagian awal saya bilang di DRP ini ada peran vital dari pihak SDM. Ya, seperti tadi misalnya contoh manajer marketing sakit, siapa yang melakukan approval? Nah, itu kan ada pemain cadangannya istilahnya. Oh, kalau nggak ada manajernya ya asisten manajer Pak, asmennya yang melakukan approval lah. Kalau nggak ada, terus siapa? Yang di atas atau yang di bawah? Supervisornya atau naik ke direktur keuangan misalnya begitu. Nah, itu yang penting dilakukan pada tahapan ini. Ya, jadi tadi ada jenis organisasi, ada pemetaan corporate officer, dan yang terakhir adalah pemahaman budaya organisasi. Ini yang tadi saya bilang di awal bahwa jika disaster recovery planning ini disusun oleh konsultan, dan biasanya begitu, ya, apalagi di masa-masa pandemi seperti ini ya, itu banyak konsultan DRP berkeliaran begitu ya, menawarkan jasanya. Silahkan, tetapi pilihlah yang baik. Satu contoh yang baik adalah pada saat mereka akan menggunakan planning tadi. Apa yang mereka lakukan pertama kali? Tiba-tiba rapat dan membuat draft, atau melakukan inisialisasi dulu? Termasuk ini, budaya organisasi. Budaya organisasi ini harus dipahami supaya tidak terjadi ini resistensi, perlawanan, entah secara frontal atau secara sembunyi-sembunyi. Tiap organisasi beda, tidak ada satupun yang sama. Kenapa ya? Karena komposisi orangnya beda. Misalkan ada satu organisasi atau perusahaan yang sudah ya cukup lama umurnya, misalnya dia sudah berdiri 40 tahun katakan. Di situ ada banyak karyawan yang sudah bekerja lebih dari 20 tahun. Maka mereka akan punya sindrom senioritas. Mereka merasa senior. Mereka kalau dikasih tahu itu akan langsung melawan balik. Apalagi kalau yang memberitahu itu usianya lebih muda. Itu wajar, itu normal. Ya, dan kalau itu ada banyak maka akan menjadi budaya. Kalau ada orang yang lebih muda maka akan dilawan balik. Tapi ada juga yang tidak loh ya. Itu kenapa harus dipahami dulu. Kemudian budaya panik. Apa yang ada di dalam organisasi atau perusahaan ini? Apakah mereka cepat panik atau tidak? Apakah mereka sedikit-sedikit lapor? Atau mereka selalu berusaha mengatasi masalahnya sendiri dengan inisiatif dan melakukan improvisasi? Nah,
Itu adalah langkah awalnya. Jadi nggak bisa. Kemudian konsultan tiba-tiba datang rapat. Oke, deal harga sekian. Ini Pak, draft kami, tiba-tiba begitu. Ya, dan saya punya teman konsultan yang seperti itu gitu ya. Tiba-tiba datang, rapat sekali, rapat 2 kali, ketiga langsung presentasi planningnya. Loh, tunggu dulu. Belum masuk ke dalam, belum memahami, belum tahu struktur organisasi kok tiba-tiba membuat. Ya, tidak ada langkah inisialisasi di dalamnya. Ya, jadi kalau dirangkum, nah seperti ini. Jadi pemahaman organisasi itu mulai dari jenis, perspektifnya, kemudian corporate officer tadi, ya, jenisnya seperti apa, perannya seperti apa. Kalau sampai ada yang menjawab, Pak, kami nggak punya corporate officer, ya ngapain punya di RP? Nggak usah. Berarti tidak bergantung sepenuhnya kepada sistem informasi. Tapi kalau dia bergantung sepenuhnya kepada sistem informasi, maka pasti punya corporate officer. Dan terakhir, budaya organisasi. Itu untuk sementara. Jadi di tahapan inisialisasi ada 3. Kita masih sampai di langkah pertama, yaitu pemahaman organisasi. Di bagian berikutnya nanti saya akan membahas tentang komitmen manajemen. Masih di tahapan inisialisasi, masih di pembahasan buku Disaster Recovery Planning. Semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.